Halo semuanya, balik lagi dengan aku Tihana Tian dengan NIM 330. Di sini aku akan sedikit menjelaskan materi akuntansi manajemen mengenai keputusan investasi modal. Langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, apa itu keputusan investasi modal? Nah, jadi keputusan investasi modal ini adalah proses yang melibatkan pemilihan proyek atau aset yang akan diinvestasikan oleh suatu perusahaan atau individu dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat di masa depan. Nah, tujuan utama dari keputusan investasi modal ini adalah untuk mengalokasikan sumber daya finansial secara efisien sehingga menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau investor. Lalu ada jenis-jenis keputusan investasi modal. Untuk jenis yang pertama itu ada proyek independen dan yang kedua itu ada proyek saling eksklusif. Nah, proyek independen ini adalah proyek yang jika diterima atau ditolak ini tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Nah, sedangkan untuk proyek saling eksklusif ini adalah proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lain. Lalu ada model dasar untuk keputusan investasi modal. Untuk model dasar yang pertama itu ada non-diskonto. Nah, non-diskonto ini yaitu mengabaikan nilai waktu dari uang. Nah, non-diskonto ini juga ada dua perhitungannya, bisa ada dua metodenya, yaitu ada periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi. Nah, sedangkan untuk diskonto yaitu mempertimbangkan secara eksplisit. Nah, menghitungnya dengan cara mencari NPV atau net present value. Nah, langsung aja kita masuk ke non-diskonto pada periode pengembalian. Nah, periode pengembalian di sini yaitu waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Nah, untuk rumusnya yaitu investasi awal dibagi arus kas tahunan. Nah, contohnya seperti ini. Misal Honli Medical melakukan investasi pada generator RV seharga 1 juta dolar. Nah, arus kasnya 500.000 per tahun. Nah, jadi periode pengembaliannya adalah 2 tahun. Nah, itu perhitungannya 1 juta 1 juta dolar dibagi dengan 500.000 dolar. Hasilnya kan 2. Nah, jadi periode pengembaliannya itu 2 tahun. Lalu ada non-diskonto pada tingkat pengembalian akuntansi. Nah, di sini artinya tingkat pengembalian akuntansi itu mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Nah, rumusnya yaitu laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Nah, investasi rata-rata ini bisa dihitung dengan I plus S dibagi 2. Nah, ini ada contohnya. Misal di divisi 4 dari Honli Medical melakukan investasi dengan biaya 100.000 dolar. Nah, umur investasinya 5 tahun dengan kas 30.000, 30.000, 40.000, 30.000, dan 50.000. Nah, biaya tersebut ini tidak memiliki nilai sisa setelah 5 tahun dan semua pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun tertagih pada tahun tersebut. Nah, bagaimana tingkat pengembalian akuntansinya? Jadi begini, kita menghitung total arus kasnya dulu itu kan sebesar 180.000 dolar. Untuk arus kas rata-ratanya 180.000 dibagi 5 tahun itu sebesar 36.000. Nah, untuk penyusutannya 100.000 dibagi 5 itu 20.000. Untuk menghitung laba bersihnya, kita menghitung arus kas rata-rata dikurangi penyusutan rata-rata. 36.000 dikurangi 20.000 sebesar 16.000. Nah, itu laba bersih rata-ratanya. Dengan menggunakan laba bersih rata-rata dan investasi awal diperoleh tingkat pengembalian akuntansinya yaitu 16.000 dibagi 100.000 yaitu sebesar 16%. Nah, kalau investasi rata-rata yang digunakan ini sebagai pengganti investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansinya menjadi 16.000 dibagi 50.000 sebesar 32%. Lalu kita masuk ke diskonto pada net present value. Nah, net present value itu apa? Jadi net present value itu selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Atau rumusnya bisa seperti ini, sigma CFT DFT dikurangi I, atau bisa dengan P kurangi I. Nah, misalnya
Untuk kesimpulannya, jika NPV-nya lebih dari 0, maka investasi tersebut menguntungkan sehingga dapat diterima. Nah, jika NPV-nya sama dengan 0, pengambil keputusan ini dapat menerima atau menolak investasi itu, karena investasi tersebut akan menghasilkan jumlah yang tepat sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. Nah, kalau misalnya NPV-nya kurang dari 0, maka kan merugikan. Nah, jadi investasinya sebaiknya ditolak. Nah, ini ada contohnya. Misal divisi produk khusus dari Honli Medical sedang mengembangkan instrumen tekanan darah. Manajer pemasaran ini tertarik dengan prospek produk tersebut setelah menyelesaikan suatu penelitian pasar secara mendalam yang mengungkapkan pendapatan tahunan diharapkan $300.000. Nah, peralatan untuk membuat instrumen membutuhkan biaya $320.000. Nah, siklus hidup produk 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun peralatan dijual $40, $40.000. Nah, modal kerja diperkirakan bertambah $40.000. Nah, beban operasional kas tahunan diperkirakan $180.000. Tingkat pengembalian yang diminta sebesar 12%. Jadi, haruskah Harley Medical ini memproduksi instrumen baru tersebut? Nah, untuk langkah pertama kita harus mengidentifikasi arus kas terlebih dahulu dari tahun tersebut sampai tahun kelima. Setelah mengidentifikasi arus kas, langkah yang kedua yaitu menganalisis NPV-nya. Nah, untuk tahun yang pertama itu kan arus kasnya $120.000. Nah, faktor diskontonya sebesar 0,893. Nah, dapat nilai sekarangnya itu dari 120.000 dikali 0,893 ketemu 107.160. Nah, kita hitung NPV dari kita hitung nilai sekarang dari tahun pertama sampai tahun keempat karena itu arus kasnya sama. Nah, untuk tahun kelima itu kan arus kasnya sebesar 200.000. Jadi nilai sekarang dari tahun pertama sampai tahun keempat kita jumlahkan, lalu kita kurangi dengan nilai sekarang dari tahun kelima. Nah, itu adalah hasil NPV-nya sebesar 117.960. Lalu selanjutnya yaitu ada IRR atau Internal Rate of Return. Nah, Internal Rate of Return ini adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Atau suku bunga yang mengatur NPV proyek sama dengan 0. Nah, untuk IRR ini dibagi lagi menjadi dua. Ada periode dengan arus kas seragam dan ada periode dengan arus kas tidak seragam. Nah, untuk rumusnya sendiri IRR itu sama dengan I1 plus NPV1 per NPV1 min NPV2 dikali I2 kurangi I1. Nah, ini kita membahas untuk internal rate of return pada periode dengan arus kas seragam terlebih dahulu. Misal, kita langsung ke contoh aja, misal divisi produk khusus Honli Medical ini memiliki peluang investasi sebesar $1.200.000 pada sistem ultrasound baru yang akan menghasilkan arus kas masuk bersih sebesar 499.500. Nah, pada setiap akhir tahun selama 3 tahun berikutnya. Nah, IRR adalah suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari 3 penerimaan yang 499.500 itu dengan investasi 1.200.000. Nah, dengan DF sebagai faktor diskonto atau diskon faktor dan CF adalah arus kas tahunan, berarti I min CF dikali FD. Nah, jika mencari DF sama dengan DF, berarti kalau mencari DF itu DF sama dengan I per CF. Nah, faktor diskonto pada investasi rumah sakitnya berarti bisa dihitung sebesar 1.200.000 dibagi 499.500 menghasilkan 2,402. Nah, jika menggunakan tabel nilai sekuritas, nah suku bunga yang berhubungan dengan 402 ini adalah 12% yang merupakan IRR-nya. Jadi IRR-nya sebesar 12%. Nah, untuk contoh yang kedua itu periode dengan arus kas tak seragam. Nah, contohnya misal ada investasi sebesar 100.000 pada sistem PC menghasilkan penghematan aktivitas administrasi 6.000 dan 7.200 per tahun selama 2 tahun. Nah, IRR-nya adalah suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari kedua arus kas masuk
sama dengan 10.000. Jadi perhitungannya P sama dengan 56.000 per 1 plus I ditambah 7.200 per 1 plus I dibagi 2. Itu sama dengan 10.000. Nah, misal kita menaruh suku bunga pertama itu 18% dengan menggunakan I sama dengan 0,18, berarti pada tabel nilai sekarang dari $1 itu menghasilkan faktor diskonto sebesar 0,847 dan 0,718. Nah, faktor diskonto ini menghasilkan nilai sekarang pada kedua arus kas masuk, jadi P sama dengan 0,847 dikali 6.000 ditambah 0,718 dikali 7.200, hasilnya $10.252. Nah, karena P ini lebih besar daripada 10.000, maka suku bunga yang ditetapkan berarti terlalu rendah. Nah, kita mengasumsikan lagi, kita mendebak lagi untuk suku bunga pertamanya 20%. Kalau misalnya suku bunga pertamanya 20%, maka perhitungannya 0,833 dikali 6.000 ditambah 0,694 dikali 7.200. Itu hasilnya 9.995. Nah, karena hasil 9.995 ini cukup mendekati dengan 10.000, maka dapat dikatakan IRR-nya adalah sebesar 20%. Lalu selanjutnya ada pasca audit proyek modal. Nah, pasca audit merupakan analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Nah, pasca audit membandingkan manfaat aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Pasca audit ini mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan bila diperlukan. Lalu ada manfaat pasca audit proyek modal. Manfaat yang pertama itu dengan mengevaluasi profitabilitas pasca audit ini menjamin sumber daya digunakan secara bijaksana. Lalu manfaat yang kedua, manajer yang melakukan perhitungan atas hasil pengembalian keputusan investasi modal, mereka cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Nah, tadi kan lanjut kita masuk ke proyek saling eksklusif pada NPV dibandingkan dengan IRR. Nah, kalau untuk NPV ini mengasumsikan setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diminta. Sedangkan IRR ini mengasumsikan setiap arus kas yang masuk diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung. Nah, kalau NPV ini mengukur profitabilitasnya dalam nilai absolut, kalau IRR itu dengan nilai relatif. Nah, ini ada contohnya. Jadi contohnya itu ada proyeksi pendapatan tahunan, biaya operasional tambahan, pengeluaran modal, dan umur proyek. Ada desain A sama desain B. Nah, bisa dilihat di layar seperti ini. Nah, semua arus kas ini dinyatakan setelah pajak. Perusahaan harus memutuskan desain yang dipilih. Asumsikan biaya modal untuk perusahaan adalah 12%. Nah, contohnya seperti ini jawabannya. Jadi langkah pertama itu kita harus menentukan pola arus kas dulu. Dari tahun pertama sampai tahun kelima untuk desain A, pola arus kasnya itu sebesar 60.000. Sedangkan untuk desain B itu sebesar 70.000. Nah, lalu kita menentukan desain A dulu nih. Analisis NPV-nya dari tahun 1 sampai ke 5 itu nilai sekarangnya sebesar 216.300. Nah, berarti NPV-nya sebesar 42.320. Nah, untuk analisis IRR-nya sebesar kita mencari faktor diskonto dengan rumus investasi awal dibagi arus kas tahunan, yaitu 180.000 dibagi 60.000 sebesar 3.000. Itu untuk desain A-nya. Nah, untuk desain B-nya yaitu pada tahun pertama sampai tahun kelima nilai sekarangnya sebesar 253.350 yang menghasilkan NPV sebesar 42.350. Nah, analisis IRR-nya sama sebesar 3.000. Itu didapat dari 210.000 dibagi dengan 70.000. Nah, jadi kan tadi pertanyaannya yaitu perusahaan harus memutuskan desain mana yang dipilih. Nah, kita cari yang NPV-nya yang lebih tinggi karena itu investasinya gitu. Nah, untuk desain A kan 42.320. Sedangkan desain B-nya 42.350. Walaupun hanya berbeda 30 perak,
berarti kita harus tetap memilih yang lebih tinggi, yaitu kita memilih perusahaan memilih desain B. Nah, lalu selanjutnya ada penghitungan dan penyesuaian arus kas. Ada dua langkah yang diperlukan untuk menghitung arus kas. Yang pertama itu ada peramalan pendapatan, beban, dan pengeluaran modal. Lalu yang kedua penyesuaian arus kas kotor dengan inflasi dan pajak. Nah, penyesuaian peramalan, kita membahas mengenai penyesuaian peramalan untuk inflasi dulu. Nah, dalam suatu lingkungan inflasi, pasar keuangan ini bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan inflasi. Jadi, biaya modal ini terdiri atas dua unsur. Yang pertama ada tingkat real, yang kedua ada unsur inflasi. Nah, karena tingkat pengembalian yang diminta ini yang digunakan dalam analisis investasi modal mencerminkan komponen inflasi, ketika analisis NPV dilakukan, inflasi juga harus dilibatkan dalam memprediksi arus kas operasional. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Misal ada anak perusahaan dari perusahaan di Amerika Serikat beroperasi di Venezuela sedang mempertimbangkan suatu proyek yang membutuhkan investasi sebesar 5 juta unit dan diharapkan menghasilkan arus kas masuk tahunan sebesar 2.900.000 unit selama 2 tahun mendatang. Nah, tingkat pengembalian yang diminta sebesar 20% mencakup dengan komponen inflasi. Nah, tingkat inflasi umum di Venezuela ini diharapkan rata-rata 15% untuk 2 tahun mendatang. Nah, melalui analisis NPV dengan atau tanpa penyesuaian inflasi, apakah proyek tersebut diterima atau ditolak? Nah, jadi begini untuk perhitungannya. Nah, kita menghitung dulu yang tanpa penyesuaian dengan faktor-faktor inflasi. Nah, untuk tanpa penyesuaian kita terlihat bahwa NPV-nya sebesar 568.800 dan kalau misalnya dengan penyesuaian faktor inflasi sebesar NPV-nya sebesar 439.719. Nah, karena NPV-nya ini lebih dari 0, berarti kan ini menguntungkan. Berarti NPV berarti proyek tersebut diterima. Lalu ada investasi modal pada lingkungan manufaktur yang canggih. Nah, pada lingkungan manufaktur yang canggih ini, investasi jangka panjang umumnya berkaitan dengan otomatisasi pabrik. Nah, namun sebelum setiap komitmen untuk otomatisasi dibuat, pertama-tama ini perusahaan sebaiknya menggunakan teknologi yang ada terlebih dahulu secara efisien. Lalu yang terakhir ada cara membedakan investasi. Ada peralatan standar dan juga ada manufaktur yang terotomatisasi. Nah, peralatan standar ini adalah biaya langsung akuisisi mencerminkan investasi sebenarnya. Kalau untuk manufaktur yang terotomatisasi, ini biaya langsung mencerminkan sedikitnya 50% atau 60% dari total investasi. Oke, baik, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.